Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun langkah setiap kita, membimbing langkah setiap kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu, buat anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Karena pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik dan kami saat ini bangun dengan kondisi yang baik juga. Ataupun mungkin saat ini kami kurang baik sekalipun, kami akan tetap bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saat kami berada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami akan terbang tinggi melewati setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari hampiri Dia pagi hari ini. Biar pagi hari ini hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari sama-sama datang dengan kesungguhan hati. Dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Dia. Saya percaya kita semua akan dipuaskan pagi hari ini dengan hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Yes. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang, tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagiku. Yes. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai kehidupan kami, kami tidak menyerah ya Tuhan. Karena Kau sumber kekuatan kami.
Kau sumber perlindungan kami ya Tuhan, dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami hanya di dalam-Mu, di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami ya Tuhan. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Mari dengan segenap hati kita datang, Di tengah badai naikkan pujian ini dengan ucapan syukur tak menyerah. dari dasar hati yang terdalam. Kau kekuatan Kaulah kekuatan kami ya Tuhan, dan Kaulah perlindungan kami. bagiku, Pertolonganku di tempat maha di tinggi. tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku. Raja Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang, tinggi. di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan, dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah kekuatan, Kau yang kami sembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita tinggikan namanya, Yesus yang ku sembah. Diam di hadirat-Mu, itu yang selalu ku rindu, memberikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, tinggikan, mari sembah Dia. Diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit.
kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu yang kami sembah, hanya nama Yesus. Oh kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus kami sembah dirimu ya Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu, belajar, bahkan kami boleh terus hidup di dalam tuntunan Tuhan sehingga kami dalam perkenanan-Mu. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami rindu mengerti isi hati Tuhan, lihat kebenaran firman-Mu, ajarkan kepada kami, dan Tuhan mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan mengerti firman Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup membuat kami mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur pagi ini, nafas yang baru pagi ini, nafas hidup yang Tuhan berikan itu adalah anugerah bagi kita. Biar kita mulai dengan ucapan syukur. Hari ini firman Tuhan terambil Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan surat buat jemaat yang ada di Kolose. Dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan dia juga berkata bahwa beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mereka semua, ya, baik jemaat yang ada di Kolose, di Laodikia, ya, dan Rasul Paulus ingin untuk menyapa para jemaatnya. Dan karena itu dia menulis ya bagi surat ini kepada jemaat yang ada di Laodikia, yang ada di Kolose, ya, dia berkata bahwa ya
mereka jangan sampai tergoda atau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran dengan kata-kata yang indah. Ya, ayat 3 dia berkata, sebab di dalam dialah, dalam Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus ya, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam hidup ini yang kita butuhkan itu adalah hikmat Tuhan. Karena itu dikatakan harta hikmat. Ya, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kenapa dikatakan harta hikmat? Karena ya harta itu sesuatu yang berharga. Ya, hikmat itu sangat berharga. Kita dapat membedakan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah kalau kita memiliki hikmat Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Kristus itu ada ya harta hikmat, ya, tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal firman-Nya, maka semakin kita memiliki ya pengetahuan dan hikmat Tuhan. Ya, makanya orang Kristen jangan berpuas diri, kita hanya menjadi Kristen tapi kita harus melangkah lebih jauh lagi dalam pengetahuan akan Tuhan, sehingga kita punya hikmat, punya pengetahuan yang benar. Ayat 3 dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Hari-hari ini saudara, kita banyak mendengar pengajaran hanya indah-indah saja. Ya, hati-hati dengarkan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar yang indah-indah. Ya, saya pernah mendengar ada satu khotbah yang berkata, ya jangan takut berbuat dosa, nggak perlu takut. Kenapa? Karena ya di dalam Kristus itu tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi hukuman. Ya, Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Rasanya kalau mendengar yang begini indah ya. Artinya apa? Ya, orang berbuat dosa itu santai aja karena nggak ada konsekuensi dari dosa. Ingat, ya kita harus ya mengetahui bahwa dosa itu memiliki konsekuensi. Ketika kita melakukan dosa, maka ya pasti ada konsekuensinya. Tetapi jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang bisa memperdayakan orang-orang percaya dengan kata-kata yang indah-indah. Dikatakan tidak perlu takut, ya pokoknya begini, ya Yesus sudah mati bagi kita, karena itu walaupun kita berdosa. Jadi ya ada kecenderungan orang untuk terus berbuat dosa tanpa ada takut akan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan ya kepada jemaat, hati-hati, dia bilang jangan ada yang memperdayakan kamu. Ya, memperdaya itu artinya apa? Menipu. Jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang indah-indah hari-hari ini. Tapi biarlah kita mau makanan yang keras ya, karena itulah yang berguna bagi iman kita. Sekalipun firman itu keras, tapi kalau itu memang membuat iman kita bertumbuh, ya terimalah itu. Supaya semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dia juga berkata di sana, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa memang dia tidak bisa hadir terus bersama-sama dengan mereka. Tetapi di dalam roh artinya apa? Dia selalu berdoa. Ya, di dalam roh ada ikatan ya yang kuat dalam Kristus. Mereka berdoa bersama, saling menopang satu dengan yang lain. Dan dia berkata di sana dengan ya, dia melihat dengan sukacita. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, setiap orang yang mengenal Yesus memang harus mengalami perubahan. Dan ya, tertib hidup. Ya, apa artinya tertib hidup? Ketika orang mengenal Tuhan, ya banyak hidupnya kacau. Tapi waktu kita sudah mengenal Tuhan, harusnya hidup kita ini tertib. Artinya tertib apa? Tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita harus mengurusi rumah tangga kita sendiri, keluarga kita sendiri tanpa menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, tertib hidup. Ya, kita bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga kita. Jangan ya sembarangan hidup, nggak ada kerjaan, ya hanya mengharapkan orang, pinjam uang kanan kiri, meminta kanan kiri, itu namanya tidak tertib hidup. Bahkan utang nggak bayar. Tapi Rasul Paulus bilang, aku bersyukur dan melihat bahwa tertib hidupmu dan ya keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi ini semua harus ya memiliki satu kesinambungan. Waktu kita percaya Tuhan,
kita mengenal segala harta kekayaan hikmat dalam Kristus, maka kita punya pengetahuan yang benar akan firman. Setelah itu maka hidup kita harus berubah. Ya, harus tertib hidup kita ini di dalam firman, dan bahkan iman kita teguh di dalam Dia. Jangan tergoyahkan apapun masalahnya, kita tetap teguh iman kita dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ya saya berdoa untuk kita ini semua tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kita mau tetap teguh iman kita di dalam Kristus. Jangan goyah. Saya berdoa dan saya percaya biarlah kita senantiasa semua mau ya memiliki hidup yang tertib di dalam Tuhan, supaya kita tidak menjadi saat batu sandungan, tetapi sebaliknya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menetapkan hati kami untuk teguh di dalam Engkau, tetap percaya kepada firman-Mu, dan tetap setia apapun keadaan di hidup kami. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan, hatimu ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan, hatimu. Kami percaya saat kami teguh di dalam-Mu, Kau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara. Kami mau percaya kepadamu ya Tuhan, karena di dalam Engkau terletak segala kekayaan hikmat, segala pengetahuan akan kebenaran, bahwa iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa kami hari-hari ini untuk terus percaya kepada Tuhan, teguh berdiri dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Apapun keadaan kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bapa, kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah kami tidak tergoyahkan, tidak termakan oleh kata-kata yang indah dengan pengajaran-pengajaran palsu, tapi kami mau berpegang kepada firman Tuhan sekalipun keras, namun kami percaya itulah kebenaran yang sejati. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah pertolongan perlindungan Tuhan ada atas mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, di mana saja berada. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan akan buat itu berhasil jika hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, sembuhkan yang terbaring sakit hari ini, yang sedang dalam pergumulan yang berat. Engkau turut bekerja mendatangkan pemulihan ya Bapa. Hamba juga berdoa buat yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Turunlah rahmat berkat atas kehidupan mereka, dan apapun yang menjadi harapan dan keinginan hati mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami, buat kota kami, aman tentram di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa,
Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya